Pria ini telah melakukan kejahatan seksual melalui media sosial. Dia menargetkan 5.000 korban anak laki-laki dengan menggunakan foto-foto gadis cantik untuk mengelabui anak laki-laki. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Halo gengs, balik lagi sama Galeri Marissa. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat dan juga banyak uang ya. Dan pastinya selalu berbagi rezeki. Dalam menggunakan media sosial, kita harus bijak ya gengs. Jangan sampai disalahgunakan. Ya memang seru, kita bisa kenalan sama orang lain, bahkan jangkauannya itu luas. Tapi pernah nggak kalian ketipu? Misalnya nih, di fotonya itu cewek atau cowok cakep banget gitu kan fotonya, tapi pas ketemu malah zong. Atau banyak kasus seperti fotonya wanita cantik, terus kalian kenalan, chattingan, terus kalian tergoda dan akhirnya itu tujuannya untuk memeras pulsa dan juga isi dompet. Kasus seperti itu masih ada sampai sekarang. Pokoknya media sosial itu penuh kepalsuan, makanya disebut juga dengan dunia tipu-tipu karena banyak penipu. Ayo, di sini siapa yang pernah tertipu atau mungkin justru kalian yang nipunya? Pastinya kalian harus selalu hati-hati jika berkenalan melalui media sosial. Jangan sampai terjadi seperti kasus yang akan kita bahas dalam video ini. Bagaimana kasusnya dan siapa pelakunya? Bersama Markas, mari kita bahas. David Nicholas Wilson, pria kelahiran 1984 ini menjadi terpidana kasus pelanggaran seks di Inggris. Jadi pria pedofil ini menyamar sebagai wanita atau gadis muda yang cantik menjalita di media sosial. Dia mendekati setiap anak lelaki, terus minta foto telanjang dan memerasnya. Kejahatan pria ini tuh sangat bagaimana gitulah ya gengs. Bisa dibilang menghancurkan generasi muda. Buktinya David Wilson yang bekerja sebagai buruh berusia 37 tahun asal Kings Lynn, Inggris ini adalah pelaku pedofilia paling bejat di Inggris. Dia menargetkan 5.000 anak laki-laki dari berbagai negara. Jadi pada bulan Mei 2016 lalu, dia mulai buat akun Facebook dan juga login ke Facebook palsunya, gengs. Akunnya itu menggunakan nama gadis, gengs, dan dia juga menggunakan foto-foto gadis cantik unyu manjalita. Dan dia juga nyomot fotonya itu dari internet. Dia mendekati korbannya juga sama seperti orang pada umumnya, geng. Ya awalnya add friend gitu, terus chattingan di inbox. Dan memang awalnya juga chattingannya itu chattingan biasa, kayak orang normal biasa gitu, kayak semacam hey lagi apa gitu, kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, si sosok gadis palsu ini mulai vulgar, gengs. Dia meminta foto anak laki-laki itu dengan tanpa busana, telanjang, atau ya pokoknya tidak senonoh lah. Dan sebagai imbalannya, si sosok gadis palsu ini akan mengirimkan gambar yang seperti itu juga. Dan gambarnya itu kembali lagi dari internet hasil nyomot. Si David ini nyamar jadi gadis unyu manjalitanya itu nggak hanya di Facebook, gengs, tapi juga di Instagram dan juga Snapchat, tapi lebih dominan di Facebook. Dan dia bikin akun yang seperti itu tuh nggak cuma satu, gengs, tapi banyak dan juga sama menggunakan foto hasil nyomot juga. Tapi ini aneh ya, gengs. Kenapa dia nyamarnya itu jadi gadis, bukan jadi cowok ganteng gitu? Atau mungkin dia itu punya kelainan? Atau memang karena cowok itu mudah ditipu sama cewek? Entahlah. Dan yang parahnya, gengs, korbannya itu tidak hanya berasal dari Inggris, tapi ada juga dari negara lain. Dan setelah mendapatkan banyak korban, ya akhirnya si David ini juga ketahuan, gengs. Yang namanya bangke, walaupun dibungkus, ya tetap aja kecium baunya. Jadi pada bulan Mei 2017, Facebook mengidentifikasi ada 20 akun anak laki-laki yang berusia 12-15 tahun telah mengirimkan gambar tidak senonoh ke akun yang tampaknya itu milik seorang gadis berusia 13 tahun. Kemudian Facebook menginformasikannya ke National Center for Missing and Exploited Children atau disingkat NCMEC gitulah. Setelah itu NCMEC langsung investigasi dan melaporkannya ke NCA atau National
Crime Agency. NCA menemukan bukti kunci siapa sosok di balik akun Facebook palsu itu, termasuk IP address yang terhubung ke rumahnya dan jaringan identitas palsu yang dia gunakan. NCA juga menemukan bukti CCTV ketika si David membeli pulsa untuk mengisi voucher pulsa atau kuota ke nomor yang dia kaitkan dengan akun Facebook itu. Nah, ketika diciduk, gengs, si David ini menyembunyikan handphone yang dia gunakan untuk kejahatannya itu di dalam kamarnya. Kemudian si David ditangkap tuh pada bulan Agustus 2017. Tapi si David ini malah dibebaskan dengan jaminan, gengs. Dan juga kasus yang dia lakukan ini masih dibilang kasus yang relatif ringan gitu. Setelah ketahuan, si David ini bukannya tobat, gengs, tapi malah lebih parah, malah lebih edan gitulah. Dia membuat lebih banyak akun dan menggunakan trik pemerasan untuk mendapatkan foto yang lebih ekstrim. Dalam trik kali ini, setelah anak lelaki mengirim gambar, dia itu bakalan meminta sesuatu yang mengerikan, gengs, yang lebih edan gitu. Dan kalau misalkan mereka menolak, dia akan mengancam, akan membagikan foto itu kepada teman atau keluarganya. Bahkan ya, si David itu menyuruh si anak laki-laki itu tuh untuk melecehkan adik atau teman-temannya, gengs. Dan ketika dia melecehkan, dia itu harus memfoto dan juga memvideokannya. Nah, hasilnya itu harus dikirimkan ke si David. Bahkan ada nih ya, anak berusia 4 tahun dilecehkan sama kakaknya, gengs. Yaitu karena disuruh sama si David. Dan kalau menolak, si David ini akan mengancam, gengs. Dan kadang-kadang ancamannya itu benar-benar dilakuin. Dan kadang-kadang sampai ada anak juga yang karena saking malunya mungkin ya, sampai memikirkan pengen bunuh diri, geng. Dan walaupun mereka memohon untuk si David biar berhenti menyuruh ataupun menyebarkan fotonya, si David itu tidak menggubrisnya, geng. Dan setelah beberapa tahun melakukan kejahatan, dia akhirnya mendapatkan batunya yang kedua kalinya, geng. Pada tahun 2020 kemarin, dia kembali ditangkap oleh NCA. Ada 90 rujukan dibuat yang berisi ribuan pesan ke seluruh korban di Inggris dan 5.000 bukti dari Amerika dan Australia. Dan 500 diantaranya diperkirakan korban David sampai Juli 2020. Di pengadilan, David mengaku bersalah atas 96 dakwaan pelecehan seksual terhadap 51 korban. Dan akhirnya si David pun ditangkap dan dipenjara selama 25 tahun, gengs. Tapi beberapa bulan berjalan, hukumannya itu ditambah menjadi 3 tahun, jadi 28 tahun. Mantap. Ya, begitulah, gengs, kasus David Wilson, sang pedofil terbejat yang ada di Inggris. Ya, pokoknya buat kalian semua ya, ukti-ukti dan aki-aki, hati-hati aja dalam menggunakan media sosial ya. Karena siapa tahu orang yang seperti ini tuh bukan David aja gitu. Dan siapa tahu memang di Indonesia juga banyak. Dan terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata, fakta, ataupun informasi dalam video ini. Jangan lupa kritik dan juga sarannya, karena sangat membantu untuk terus mengembangkan channel Galeri Marisa. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.